Muktamar Muhammadiyah Solo sudah menetapkan adanya lembaga pengembangan cabang ranting dan pembinaan masjid. Jadi ada nomenklatur baru di pimpinan pusat Muhammadiyah bahwa masjid itu dimunculkan dan ada bidang yang khusus untuk mengelola dan menanganinya. Meskipun nomenklatur aslinya itu masjid itu di Majelis Tabligh, tapi ketika muncul secara nomenklatur penamaan lembaga, malah munculnya di lembaga pengembangan cabang dan pengembangan cabang ranting dan masjid, pembinaan masjid, LPCRPM, lembaga pengembangan cabang ranting dan pembinaan masjid, munculnya di LPCR. Nah, dari situ kemudian kita memahami apa yang disiapkan PP, nomenklaturnya, konsepnya, programnya. Nah, dari situ kita bisa mengerti bahwa strategi pengembangan cabang dan ranting dan pembinaan masjid itu sebenarnya tidak hanya dilakukan oleh satu lembaga, tapi sebenarnya semua lembaga sebenarnya saling berkaitan, meskipun yang bertanggung jawab adalah LPCRPM. Nah, khusus tentang masjid ini dibagi dua tugas. Ini hasil perbincangan saya dengan Ustadz Fatur Rahman Kamal selaku Ketua Majelis, juga perbincangan di beberapa forum pertemuan waktu itu. Kita akan lebih mengarah Majelis Tabligh itu menyiapkan SDM-nya, imam masjidnya, mubaliknya, dai-dainya, materi-materi kajian dan khutbah-khutbahnya. Nah, LPCR akan fokus pada strategi tata kelola, manajemen dan pemakmuran masjidnya. Nah, dari situ insya Allah nanti khusus masjid ini akan ada dua lembaga yang fokus, satu SDM, satu strategi pemakmuran. Nah, itu yang berkaitan dengan penambahan baru saya sampaikan awal agar lebih cepat dimengerti oleh seluruh pimpinan wilayah, pimpinan daerah, cabang dan ranting bahwa saat ini Muhammadiyah melalui muktamarnya, melalui plenonya sangat fokus pada pemakmuran masjid-masjid yang ada di tingkat ranting, cabang, daerah, wilayah sampai pimpinan pusat. Ini salah satu strategi penting Muhammadiyah memakmurkan masjid. Nah, dalam perspektif lembaga pengembangan cabang ranting dan pembinaan masjid, itu juga menjadi sebuah strategi baru, karena masjid harus menjadi pusat gerakan. Jadi cabang-cabang ranting itu memang sebaiknya basisnya di masjid. Jadi masjid menjadi pusat gerakan dakwah cabang dan ranting. Sehingga masjid-masjid ini akan makmur tidak hanya ketika waktu sholat, tapi seluruh kegiatan cabang dan ranting yang bisa dipusatkan di masjid itu harus dipusatkan di masjid. Masjid menjadi pusat gerakan dakwah Muhammadiyah. Nah, gini, maka bagi cabang ranting yang baru merintis pengen buat gedung dakwah, sebaiknya gedung dakwah itu menyatu dengan masjid agar dua-duanya makmur. Itu. Kemudian yang selanjutnya, strategi pengembangan cabang dan ranting harus berbasis data. Itu penting. Nah, karena Muhammadiyah ini organisasi modern, semua program kegiatannya harus berdasarkan data. Maka LPCM memiliki strategi penting dalam menjalankan programnya, yaitu strategi pengembangan cabang ranting berbasis data yang dinamakan SICARA, Sistem Informasi Cabang dan Ranting. Jadi kita tidak bisa lagi ngomong
kira-kira. Dan sebenarnya harus dihindari orang Muhammadiyah mengatakan kira-kira. Nah, kalau bisa semua program-program itu berbasis data. Nanti pesantren jumlahnya juga jelas, santrinya berapa, semua berbasis data. Secara berisi berbagai aspek-aspek yang diwajibkan dalam ADART. Sebuah cabang itu harus ada apa, sebuah ranting harus ada apa. Nah, seperti itu. Ini apa? Strategi pengembangan berbasis data. Kemudian yang kedua adalah strategi pengembangan cabang dan ranting berbasis apa namanya problematika, keunikan, ciri khas di mana cabang ranting itu berada. Ya, berbasis keunikan, kebutuhan, persoalan yang ada di masing-masing cabang dan ranting. Jadi tidak bisa kita LPCRPP itu kemudian menyeragamkan semua program seluruh cabang dan ranting, tidak bisa, karena kita punya pengalaman bahwa cabang di kota itu berbeda dengan cabang di daerah, ranting di kota berbeda dengan ranting di daerah. Apa yang berjalan di kota belum tentu berjalan di kampung, di pelosok, ya, di pinggiran perkotaan dan sebagainya, tidak bisa. Maka strategi pengembangan cabang ranting harus berbasis pada berdasar pada keunikan, kebutuhan, problematika yang dihadapi. Gunung Kidul itu bisa satu ranting pengajiannya 2.500 orang. Di ranting Karang Tengah, ranting Logandeng, ranting Piaman itu 2.000 orang. Pengajian ranting setiap Ahad pagi, Logandeng itu setiap Sabtu pagi, setiap Sabtu pagi 2.000 orang bergembira mereka. Itu kalau di kota gimana itu? Nah, gitu. Nah, kemudian juga kita ingin mengembangkan cabang ranting dengan strategi berbasis pada apa masjid tadi. Ya, kalau tadi isu masjid itu menjadi penting karena menutamakan, sekarang kita juga pengen mengembangkan cabang ranting berbasis masjid. Maksudnya apa? Bagi cabang ranting daerah-daerah yang secara geografis, administrasi pemerintahan tidak memungkinkan mengembangkan cabang ranting berdasarkan kewilayahan, maka masjid menjadi salah satu kunci pengembangan cabang ranting untuk berdakwah melayani umat. Ini sudah sukses di Banjarmasin. Di Banjarmasin itu banyak sekali cabang ranting yang basisnya masjid. Bahkan namanya itu bukan nama kelurahan, tapi namanya Al-Muhajirin, Al-Ummah, Al-Ukhuwah, Al-Jihad. Itu cabang ranting semua. Itulah itu kita tidak harus berbasis kelurahan, dan itu tidak menyalahi ADART kita. Nah, seperti itu. Terus yang berikutnya kita mengembangkan cabang ranting berbasis apa? Anak muda. Ini penting karena ini termasuk prioritas program PP Muhammadiyah, bahwa kita harus memperhatikan dakwah di kalangan milenial. Maka pengembangan cabang ranting pun harus melibatkan berbasis ya, berpartisipasi anak-anak muda Muhammadiyah. Kita harus mendekati anak-anak muda. Muhammadiyah harus menjadi hal yang menarik bagi anak muda. Kalau anak-anak muda itu bergabung dengan Muhammadiyah, maka insya Allah programnya juga akan menarik anak-anak muda. Dan fakta membuktikan pengalaman cabang ranting 4 kali itu, banyak sekali cabang ranting yang maju itu memang dikelola anak muda. Nah ini, dan dakwah Muhammadiyah harus menyadari itu, karena sekitar 74% objek dakwah itu adalah milenial, generasi Z dan generasi pasca Z atau New Alpha. Jadi pemirsa, memang penegakan ideologi itu bukan menjadi tugas pokok LPCR, karena ada majelis lain, majelis perkaderan ya, yang memang tugasnya ke sana. Tetapi LPCR karena basisnya cabang dan ranting, maka penegakan ideologi harus jadi perhatian dari LPCR. Dalam 6 kriteria sebuah cabang ranting dianggap unggul dan berkemajuan, itu salah satu aspek paling penting sebuah cabang ranting dikatakan unggul, maju, adalah aspek pembinaan jamaah dan ideologi.
Itu artinya apa? Ranting dan cabang itu harus punya program membina jamaah, menguatkan ideologi. Nah, jadi meskipun amal usahanya besar, maju, tapi kemudian tidak memiliki jamaah yang solid, tidak ada penguatan ideologi, rata-rata tidak punya komitmen, pegawai amal usahanya tidak mau peduli cabang ranting cabang itu tidak mungkin dikatakan sebuah ranting yang berkeunggulan dan berkemajuan. Itu kesadaran kita kenapa pembinaan jamaah dan penguatan ideologi menduduki item atau indikator paling tinggi ketika kita mengukur, memotret sebuah cabang ranting dikatakan maju. Kan ada 6 indikator. Yang pertama pembinaan jamaah, penguatan ideologi, partisipasi anak muda, perkaderan dan rekrutmen. Kedua, ketiga, memiliki amal usaha unggulan yang kreatif, inovatif dan solutif. Keempat, memiliki tata kelola, leadership, manajemen dan SDM yang baik. Keempat. Kelima, memiliki program pemberdayaan ekonomi dan sosial. Keenam, punya daya pengaruh dan kemudian mengelola media informasi. Nah, dari sini kan kelihatan itu nomor satunya adalah penguatan ideologi. Dari situ kita ingin para pengurus ranting Muhammadiyah, cabang Muhammadiyah, Aisyah itu betul-betul memperhatikan pembinaan ideologi pada para anggota Muhammadiyah, warga Muhammadiyah, agar Muhammadiyah itu nanti bisa berkelanjutan, berkesinambungan dalam program dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Hanya orang yang meyakini bahwa ideologi yang dipegang oleh Muhammadiyah itu benar, maka dia mau berjuang di Muhammadiyah. Mau dia jadi rektor, direktur rumah sakit, mau jadi pegawai aum, ustadz di pesantren, kalau dia nggak yakin paham agama dan ideologi Muhammadiyah itu benar, maka dia tidak akan semangat berjuang di Muhammadiyah. Maka kemudian seluruh cabang ranting pimpinan aum berkewajiban meyakinkan, menanamkan, menguatkan, meneguhkan kepada seluruh warga Muhammadiyah, pegawai aum, bahwa ideologi yang kita yakini ini adalah benar. Itu harus yakin. Kalau nggak yakin ya orang malas berjuang di Muhammadiyah. Nah, itu yang harus dipahamkan oleh kita semuanya. Jangan sibuk pada banyaknya program kegiatan tapi lupa menanamkan ideologi. Jangan bangga dengan hebatnya aum tapi gagal dalam menanamkan ideologi. Terima kasih luar biasa. Jadi orang itu tidak mau jadi pengurus karena anggap pengurus itu susah, pengurus itu rumit. Saya baru pulang dari Saminggalu hari Akad yang lalu. Saya ke sana mau ketemu ranting, nggak ada pengurusnya. Ada namanya tapi nggak ada orang yang mau jadi pengurus ranting. Saya ketemu dengan pegawai aum, seorang guru di SD Muhammadiyahnya. Saya siap aktif di Muhammadiyah, Ustaz, tapi kalau saya suruh jadi pengurus saya nggak mau. Jadi pengurus itu susah, repot. Nah, ini banyak dialami di berbagai ranting. Banyak sebenarnya warga Muhammadiyah, tapi kalau jadi pengurus tidak mau. Nah, kemudian bagaimana agar kemudian kita ini menjadikan cabang ranting itu bisa diurusi dan banyak orang yang mau mengurusi. Makanya LPCR Pimpinan Pusat Muhammadiyah punya program cabang ranting award. Ya, cabang ranting award itu kan kita mencari cabang ranting yang dikelola dengan bagus sehingga menjadi sesuatu yang menarik, bahkan orang berebut untuk mulai cabang ranting. Artinya apa? Kalau cabang ranting itu dikelola dengan benar, sebenarnya menjadi sebuah nilai yang membahagiakan. Sampai orang berebut, kalau muscap saja sampai wah yang mau ikut jadi pengurus banyak. Itu yang menarik. Nah, bagi yang tidak menarik ini kan bisa belajar kisah sukses atau studi tiru yang dalam LPCR itu namanya secara sekolah cabang ranting. Pimpinan daerah, pimpinan cabang, ya kita ajak membawa para calon pengurus, para warga Muhammadiyah itu
studi tiru atau sekolah ke cabang ranting yang maju, yang dulunya juga ada yang mati, ada yang nggak maju, tapi kemudian berubah jadi maju. Tadinya juga banyak orang yang nggak tertarik, ternyata setelah kemudian kita ngobrol, diskusi, bersekolah, ternyata ranting cabang itu bisa menjadi sesuatu yang sangat menarik untuk menjadi pilihan hidup dan pilihan aktivitas kita. Itu yang ingin dilakukan oleh LPCR dengan sekolah cabang dan ranting. Yang kedua, kita juga ingin mensosialisasikan program-program LPCR PM itu kepada seluruh warga masyarakat, warga Muhammadiyah. Nah, karena selama ini salah satu keluhannya, Ustaz, para pemirsa, warga Muhammadiyah di cabang ranting itu mau mengakses informasi Muhammadiyah aja susah, mau dengarkan ceramah saja susah, mau nyari ustadz saja susah, gitu loh. Jadi ini yang kemudian buat mereka itu, masa saya harus dakwah sendiri, masa saya harus ngurusi ranting sendiri. Mereka merasa tidak punya teman, nggak merasa punya cukup informasi untuk menjadi pengelola atau pengurus cabang dan ranting. Lah LPCR mencoba untuk menjadi solusi sehingga aktif cabang ranting itu menjadi urusan yang mudah dengan bentuk aplikasi Salamu Muhammadiyah dalam genggaman, yang di situ antar pengurus ranting, pengurus cabang, para aktivis warga Muhammadiyah bisa tukar pikiran melalui berbagai tulisan, diskusi, dialog, lihat video dan sebagainya, dengarkan pengajian-pengajiannya, sehingga orang itu menjadi tertarik. Ternyata cabang ranting itu kalau dikelola dengan baik menjadi sesuatu yang menggembirakan. Juga cara yang lain adalah dengan pengurus LPCR itu turun ke bawah, datangi mereka, ajak ngobrol mereka. Nah, ketika saya datang ke Samigalo itu, mereka senang sekali karena jarang ada pimpinan yang datang ke situ. Itu di puncak gunung, Ustaz. Dari rumah saya aja hampir 2 jam Samigalo itu. Puncak gunung, jalannya kayak begitu. Tetapi desainnya gereja bagus-bagus, sekolah kanisa, sekolah non-muslim bagus-bagus. Itu berarti kan mentalitas kita, ya, yang hanya menghadapi seperti itu aja kita kemudian kurang bersemangat. Padahal kita datang seminggu sekali saja, mereka itu warga Muhammad di sana senang sekali. Nah, kemarin saya mendampingi IMM, ya, mendampingi Lazismu DIY, ya, kebetulan ketemu di sana itu, bagaimana kehadiran mereka itu menggembirakan para jamaah warga agar tertarik dengan Muhammadiyah dan mau itu harus diperlihatkan bahwa dengan bermuhammadiyah itu bahagia, bergembira. Gitulah. Kalau kita orang bermuhammadiyah aja nggak menarik, nggak bahagia, bagaimana mereka itu akan tertarik bermuhammadiyah? Nah, itu menggembirakan itu menjadi penting agar mereka tertarik pada Muhammadiyah dan nantinya jadi pengurus. Saya kira 3 langkah itu menjadi salah satu solusi. Jadi cabang ranting award tahun 2022 kemarin sudah memberikan award kepada perguruan tinggi yang peduli cabang ranting. Artinya apa? LPCR bekerja sama dengan Majelis Dikti dan perguruan tinggi itu kita gerakkan untuk menghidupkan, mengembangkan cabang ranting. Semua perguruan tinggi wajib. Maka kita setiap rakornas itu selalu menghadirkan Majelis Dikti dan perwakilan perguruan tinggi untuk hadir di rakornas LPCR. Kemudian juga kita memberi award kepada rumah sakit. Rumah sakit pun kita gerakkan untuk ikut bersama perserikatan mengembangkan cabang dan ranting. Kita juga beri award kepada PDM, pimpinan daerah, karena tugas utama menggerakkan cabang ranting itu sebenarnya bukan LPCR, itu tugasnya PDM untuk menggerakkan cabang, tugasnya cabang untuk menggerakkan ranting. LPCR itu seperti lembaga ad hoc yang memotivasi, mendorong, menginisiasi, mengkoordinasikan agar cabang ranting itu bisa hidup. Nah, berikutnya kita harus bekerja sama dengan pesantren-pesantren, baik melalui lembaga pesantrennya maupun langsung gitu, ke pesantren-pesantren yang ada. Nah, dari situlah kita menyadari bahwa pesantren menjadi strategis dalam mengembangkan cabang ranting. Maka di LPCRPP sekarang ada wakil ketua 3.
ya. Wakil ketua 1 itu ngurusi pembinaan masjid, wakil ketua 2 itu mengurusi atau membidangi, mengepalai pengembangan cabang ranting, dan wakil ketua 3 itu bertanggung jawab di dalam pengembangan kemitraan jaringan dengan amal usaha Muhammadiyah, terutama perguruan tinggi, rumah sakit, dan pesantren. Nah, mulai tahun inilah kemudian pesantren kita posisikan menjadi mitra strategis LPCR untuk mengembangkan cabang ranting. Faktanya apa? Seluruh cabang yang punya pesantren, problemnya lebih sedikit dalam pengembangan cabang ranting dibanding cabang yang tidak punya pesantren. Gedang Sari dulu begitu apa sulitnya, begitu ada MBS Al-Mutakin, cabangnya jadi hidup. Ngelipar begitu punya Darul Khair, kebutuhan Ustadz lebih bisa terpenuhi. Prambanan yang dulu katanya daerah candi, daerah merah, sekarang tersedia ratusan Ustadz yang kalau itu digerakkan ke cabang ranting seperti itu. Tegal Ahmad Dahlan, kemudian berbagai cabang di Indonesia yang punya pesantren, insya Allah cabangnya hampir dipastikan hidup, tumbuh, dan berkembang. Karena salah satu penyebab matinya masjid-masjid Muhammadiyah, matinya cabang ranting karena kekurangan dai, kekurangan ustadz, kekurangan mubalik, kekurangan imam. Pesantren mengatasi itu semua.